ini, ya Bapak Ibu yang saya hormati, untuk materi yang kedua ini nanti akan disampaikan oleh beliau, Bunda Novi. Untuk materi yang disampaikan oleh beliau nanti beliau akan membahas tentang sensori integrasi dan refleks primitif sebagai basic stimulasi vestibular proprioceptif. Tes Bu Rini, suara saya masih kedengaran Bu Rini? Jelas Pak, jelas, bening. Jelas ya? Jelas banget Pak Dhamma. Oke, saya ulangi lagi. Nanti materi yang selanjutnya ini akan dibawakan oleh Bunda Novi. Beliau akan menjelaskan tentang refleks primitif dan sensori integrasi sebagai basic simulasi taktil, vestibular, dan proprioseptik pada anak berkebutuhan khusus. Sebelum masuk ke materi, saya akan bacakan kurikulum vitae dari Bunda Novi terlebih dahulu. Beliau nanti akan mengisi dari mulai 10.45 sampai jam 12.15. Sudah tayang Bapak Ibu? Belum kelihatan Pak. Belum kelihatan ya? Udah di ini aja. Buka. Belum terbuka ya? Masih ini. Ya. Sepintas aja. Ya. Sepintas saja ya Bun ya. Ye. Baik, untuk CV Bunda Novi, Gimana Pak Dhamma? Putus-putus? Bu Rini? Pak Dhamma hilang lagi kah? Backup aja, backup. Oh ya. Baik Pak Dhamma, bagaimana Pak Dhamma? Pak Dhamma mendelep. Baik, saya lanjutkan untuk membacakan CV dari Bunda Novi Hikmah ya. Nama lengkap Ibu RRS Novi Hikmah, MR, Sarjana Fisioterapi, Fisioterapis, RPT, Magister Psikologi atau lebih akrab kita sapa dengan Bunda Novi gitu. Untuk tempat tanggal lahir Magelang 1 November tahun 1967, alamat rumah di Jalan Nanas, Kadisoka, Purwomartani, Sleman. Kemudian untuk alamat klinik juga sama dengan di rumah beliau. Untuk alamat kantor beliau saat ini di unit fisioterapi instalasi rehab medik di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta. Kemudian untuk riwayat pendidikan tahun 86 sampai 89 di Akademi Fisioterapi Surakarta. Kemudian tahun 2003 lulus di pendidikan D4 Fisioterapi Universitas Indonesia Esa Unggul Jakarta. Kemudian pada tahun 2015 beliau lulus di S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta S1 Fisioterapi ya Bun. Kemudian pada tahun 2018 beliau menyelesaikan profesi fisioterapi di Universitas Muhammadiyah Surakarta juga dan bersamaan dengan ya. Jadi refleks itu sesuatu yang memang sudah otomatis terjadi, otomatis akan berlangsung kegiatan itu atau gerakan tersebut.
Seperti tadi sudah dijelaskan di dalam otak sudah ada program tertentu pada anak-anak. Pada bayi itu pasti akan punya refleks. Normalnya bayi itu pasti semua punya refleks primitif namanya, nah, refleks yang wajib ada pada bayi. Dan refleks itu sudah ada patokannya atau pakemnya. Refleks ini ada begitu lahir, umur sekian bulan harus sudah hilang dan sebagainya. Ini nanti kita di sini akan banyak belajar, akan diskusi ya tentang refleks-refleks yang pada umur tertentu kok belum hilang itu kenapa ya? Kok jadi begini ya? Jadi anaknya jadi gimana ya perilakunya seperti itu. Bunda akan bahas tentang itu aja. Maaf ini keganggu tulisan yang pada keluar masuk ini. Maaf ya. Oke, jadi di sini refleks primitif itu memang harus wajib ada pada bayi umur tertentu. Itu yang perlu kita pegang ya teman-teman yang akan banyak megang kasus anak-anak. Jadi jangan bangga misalnya anak saya umur segini tuh udah genggamnya udah kenceng banget loh. Umurnya tuh segini. Loh, harusnya kan umur itu malah harusnya udah nggak kenceng dan sebagainya. Jadi kita harus waspada bahwa hal tertentu yang menurut orang awam tuh dikiranya normal, ternyata kalau kita tahu, oh ini hati-hati, ini bisa warning bahwa ini nanti akan terjadi gangguan atau keterlambatan kematangan refleks primitifnya, seperti itu ya. Jadi di sini nanti kita akan lebih tahu bahwa kalau refleks primitif itu tidak matang, artinya tidak hilang pada saatnya, pada umurnya, akan berisiko atau akan terlihat di perilaku anak akan berbeda dengan anak yang normal. Normal yang maksudnya refleks primitifnya sudah matang. Ya. Oke. Sebentar. Kok belum berubah? Sebentar ya Bu. Kok belum geser ya? Ngadat ini. Sebentar Bu. Laptop Bunda nggak mau geser. Kecepatan. Oke ya. Ini ada gambaran. Bunda berikan tabelnya ya refleks primitif. Silakan nanti baca sendiri. Banyak sekali ya refleks primitif. Kalau kita mau mempelajari, ada banyak sekali refleks primitif dari motor refleks, ATNR, Galan, neck writing dan sebagainya banyak. Tapi nanti dari refleks primitif yang banyak ini kita bisa tahu bahwa refleks tertentu ini yang kita harus tahu, harus mempelajari atau harus memahami. Dan ini bisa sebagai tanda kalau anak umur sekian refleks primitifnya belum hilang, itu hati-hati. Dia akan delay development atau mungkin itu tanda-tanda dia mau jadi CP itu seperti itu. Nanti silahkan teman-teman dilihat aja di sini tabelnya. Nah, ini kalau secara garis besar ya, Bunda rangkum di sini. Ini juga ada videonya, tapi nggak tahu nih Bunda ragu bisa menyetel videonya enggak ya? Tunggu sebentar ya. Nanti videonya kita kirimkan aja di WA group ya. Kadang kalau di webinar gini video akan lambat. Kita setel dan lambat. Ini ada KPI-nya sedikit. Refleks yang harus ada pada umur tertentu. Contohnya grass refleks, palmar grass refleks. Refleks menggenggam pada tangan. Jadi bayi baru lahir itu otomatis dia udah bisa genggam kuat, genggam kenceng. Ya, harus bisa genggam kenceng. Kalau kita lihat bayi lahir baru umur seminggu kok genggamnya nggak kenceng, dia agak kendor begini, hati-hati. Biasanya ada sesuatu yang salah di perkembangan maupun kematangan otaknya. Karena refleks itu tidak berkembang dengan yang sebenarnya. Kita cek tonus ototnya, ternyata tonusnya jadi lemah dan sebagainya. Jadi pada umur 3 bulan ke bawah, normalnya memang bayi refleks genggamnya masih kencang, masih kuat. Nah, kalau kita udah lihat patokannya ini 3 bulan ya maksimal. Artinya begitu 3 bulan ke atas, sudah masuk 4 bulan, genggaman bayi tadi sudah mulai mengendor. Atau dia sudah mulai bisa buka, tutup dengan enak. Itu normalnya seperti itu. Jadi kalau kita ketemu bayi udah umur 5 bulan atau 4 bulan lebih, kok genggamnya masih kencang sekali. Aduh, hati-hati. Ini kita udah warning ini. Refleks primitifnya masih dominan. Artinya dia berisiko ada gangguan kematangan otak atau artinya dia akan berisiko ada gangguan perkembangan. Nanti biasanya kami di fisioterapi pediatri ya, kalau kita tahu tentang refleks primitif, ayo mulai kita cek refleksnya. Kalau kita menemukan tanda-tanda bahwa refleks primitif masih dominan sekali, langsung kalau Bunda biasanya ada pasien gitu, pasien datang ke klinik pijat bayi ya. Bunda saya mau pijat bayi ya, anaknya udah umur 4 bulanan. Udah bisa apa mah? Miringnya sudah sering sih, tapi tengkurapnya belum. Oke, kita cek, kita masas baby aja. Dia bilangnya mau minta pijat bayi kan, masas baby. Tapi kita langsung ingat umur 4 bulan harusnya refleks tertentu udah hilang nih. Kita cek refleks muronya. Ternyata begitu ditaruh di bed, di matras, langsung dia udah gini. Wah, muronya masih dominan ini. Kita lihat tangannya masih genggamnya masih kuat. Kita buka refleks primitifnya di tangan, kita coba gini masih agak genggam kenceng. Udah ada 2 tanda. Refleksnya kok masih ada. Udah. Kita dalam hati aja ya, jangan langsung, Mama, ini anaknya terlambat perkembangan nih, refleksnya masih dominan nih. Nanti stres ya, mamanya malah langsung pingsan, nggak jadi terapi deh. Oke, karena pasien datang ke kita hanya mau pijat bayi,
Kita berikan stimulasi pijat bayi, kita tulis, kita catat refleks primitifnya, masih dominan ini, biasanya langsung kita berikan frekuensi ya. Frekuensi terapi ke pasien tersebut lebih sering. Jadi tadinya hanya sebulan sekali cukup Bunda untuk pijat bayi. Pas kita belum ngecek ada gangguan atau pematangan refleks yang lain, ya nggak apa-apa. Begitu kita tahu ada refleks primitif yang agak terlambat matangnya, Ibu atau Mama agak sering ya terapi pijatnya, kita bantu untuk stimulasi sekalian perkembangannya supaya lebih bagus. Besok seminggu sekali ke sini atau mungkin seminggu 2 kali. Nah, setelah 2 atau 3 kali kita pegang, refleksnya masih dominan, biasanya saya udah apal ini, udah siap-siap, kita rujuk ke dokter Dian, siap menerima. Kita langsung udah edukasi ke orang tua, Mama, kalau masih kenceng begini, nanti dia akan lebih ini loh, susah untuk tengkurapnya, susah ininya. Kita rujuk ke dokter anak ya, yang tahu perkembangan, yang bisa membantu. Mungkin dia perlu sesuatu dicek yang lain-lainnya, mungkin dia perlu pemeriksaan yang lain-lain lebih spesifik ke arah kenapa sih otaknya kok refleks primitifnya masih dominan? Adakah yang berbeda atau adakah sesuatu di otak anak tersebut seperti itu? Jadi kita bisa saling memberikan, ya saling merefer ya. Kadang-kadang menemukan pasien kayaknya itu fisioterapi dilempar ke sini, ganti tak lemparin pasien. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, refleks primitif di sini ada patokannya semua. Artinya refleks-refleks tersebut harusnya ada pada umur itu yang tercantum di situ. Begitu umur sudah di atas umur yang tercantumkan di tabel ini, harusnya refleks itu sudah reda atau sudah hilang. Maksudnya hilang itu bukan hilang sama sekali ya, sudah mereda atau tidak dominan sekali atau tidak sensitif sekali, tidak mudah muncul. Begitu ya teman-teman, cukup jelas ya. Ini ada videonya. Nanti videonya kami share di WA Group aja karena di style sini nanti akan merusak gambaran di sini sinyalnya karena kadang-kadang malah lambat. Jadi ada video pengecekan refleks primitif ini. Nah, nanti teman-teman bisa memahami atau bisa melihat di video tersebut gambaran atau cara-cara mengecek refleks primitif agar muncul refleksnya sesuai dengan namanya ini tadi ya. Itu bisa digunakan oleh kita fisioterapis untuk membantu mematangkan atau untuk membantu menata refleks primitif yang belum matang tersebut. Contohnya gampangnya gini ya, refleks grasp pada palmar atau menggenggam pada tangan. Refleks primitif di tangan itu ngetesnya gimana? Kita berikan di sininya diberikan sentuhan maupun diberikan sentuhan di area telapak tangan, dia akan langsung menggenggam kencang ya. Artinya waktu kita memberikan stimulasi supaya dia lebih kendor, selain setelah kita usap belakangnya, kita juga begitu terbuka, kita berikan banyak sentuhan di area palmarnya, area telapak tangannya. Karena kadang kita bisa bayangin gini, berhubungan dengan sensitivitas. Area-area yang ini tenggelam terus ya, hipersensitif di sini dia, sensitivitasnya tinggi, sehingga dia kesenggol apa sedikit aja, nggak usah kesenggol benda, ya mungkin ibaratnya kena angin sedikit, gitu, langsung muncul refleksnya genggamnya. Artinya area yang sensitif ini kita berikan sentuhan. Kita kan modelnya fisioterapi itu tangan ya, kita harus pintar menyentuh-nyentuh ya, menyentuh pasien maksudnya. Stimulasi taktil yang kita berikan berupa sentuhan, usapan itu bisa menurunkan sensitivitas dan bisa membantu menata refleks primitif yang masih dominan pada umur-umur yang sudah melewati batas umur harusnya refleks tersebut ada. Gitu ya teman-teman ya. Ya, nanti ingatkan nanti panitia untuk kita membagikan share video refleks primitif di WA Group peserta ya. Lanjut. Nah, ini ada berikan sedikit gambaran yang lebih jelas untuk refleks area oral nih ya. Area mulut. Di area oral, mulut itu ada beberapa refleks primitif yang ini harus ada begitu lahir dan nanti dia akan membantu perkembangan selanjutnya. Pertama, jelas tadi ya, bisa membantu untuk memasukkan nutrisi. Yang kedua nanti ini menandakan kalau refleks primitif yang di area oralnya itu matang atau bagus, ada sesuai umurnya. Nanti ke depannya anak tidak akan terjadi atau anak tidak akan mengalami speed delay. Jadi kalau teman-teman ini ya banyak yang mengatakan bahwa kalau pasien dengan speed delay itu dia hanya butuh terapi bicara, kurang tepat. Dia juga butuh fisioterapi. Fisioterapis bisa membantu mematangkan refleks primitif yang masih ada pada anak sudah agak besar dan nantinya masih entah ada entah malah lemah. Jadi refleks primitif yang tidak sesuai dengan pakemnya, itu namanya nggak normal ya, itu nanti akan bisa mengganggu atau bisa menjadi predisposing atau menjadi pencetus dia delay di area tersebut. Kalau refleks area oral berarti bisa delay, speed delay. Contohnya yang pertama ada routing reflex. Ya, ini refleks untuk mencari puting susu. Inisiasi dini ya, masih ingat ya, kalau bayi begitu ditaruh di dadanya mama pasti akan mencari putingnya, itu refleks itu harus ada. Ya. Pada bayi, misalnya bayi prematur atau bayi dengan permasalahan asfiksia dan lain-lain, biasanya beresiko refleks-refleks ini menjadi
lemah, menjadi lemah sehingga itu menandakan apa? Kematangan otak anak juga kurang bagus. Biasanya pada bayi prematur sering lihat ya teman-teman yang dinas di rumah sakit, kalau masuk ke rumah sakit atau ruang NICU, banyak bayi dengan memakai belalai ya. Saya bedain, ada belalainya panjang gitu ya. OGT atau NGT, oral nasotube atau NGT itu nasotube gastrik ya. Atau yang untuk makanan apa namanya? Masukkan makanan langsung ke perut, ke lambung anak atau sonde, ada yang bilang sonde ya. Itu selang tersebut, kalau kita melihat bayi ada selangnya itu, kita udah langsung tahu, oh refleks primitif area oral anak ini pasti bermasalah. Dia belum bisa ngenyut sendiri atau belum bisa ngenyut kuat, belum bisa menghisap kuat. Mungkin dikasih puting susu ibunya hanya kayak bermain saja, nggak langsung menghisap seperti itu. Hal-hal tersebut kita udah bisa memprediksi kalau fisioterapis yang pediatri harus langsung tahu ini. Dia ini besarnya besok bisa bermasalah di pola makan. Yang pertama kelihatan dari pola makan. Yang kedua bisa ke speed delay, terlambat bicara. Jadi teman-teman bisa ikut membantu sedini mungkin kita benahi, kita betulkan refleks primitif area oral supaya nanti anak nggak terjadi seperti itu, menjadi delay development dari segi oralnya, gitu ya. Itu ada kalau sucking refleks berarti refleks menghisap. Ini ada swallowing refleks, refleks menelan. Ada gag refleks, refleks uvulan menutup yang membuat anak jadi tidak mudah tersedak. Jadi refleks area oral ini perlu kita bantu matangkan kalau kita ketemu pada bayi yang baru lahir atau bayi prematur atau bayi dengan bermasalah di area oralnya, ayo fisioterapi. Ini nanti kita punya metode fisioterapi untuk area oral ya. Mungkin kapan-kapan di Mbak Pia yang kedua, 3, 4 nanti ada sesi yang membenahi oral, mungkin nanti akan kita siapkan ya Bu Rini ya, siap. Jadi di sini ada refleks area oral harus ada pada bayi baru lahir. Oke, selanjutnya, sebentar, belum mau? Nggak mau geser, tunggu sebentar. Sebentar nih agak ngadat kok nggak mau bergerak. Belum ya? Belum mau geser, udah tak pencet-pencet ini. Belum, Bun. Iya ini, kok masih tetap di oral nih, masih senang di refleks oral ini. Ayo. Belum mau. Maaf gangguan ini ya. Ya, oke. Ya selanjutnya ini, Bunda akan berikan beberapa contoh refleks primitif yang dia tidak matang pada saatnya. Ini akan menyebabkan gangguan perilaku. Ini hal tersebut bisa juga kita balik ya. Kalau teman-teman memiliki atau melihat ada pasien dengan penampilan perilaku seperti ini, kita langsung bisa thread sebagai fisioterapis ya, kita langsung pola pikir kita, coba kita cek kematangan refleksnya. Kita cek refleks primitifnya. Oh ternyata pada anak yang begini refleks ininya belum matang, tidak matang sesuai dengan umurnya. Ya, ini contoh yang pertama ada palmar grasp reflex, refleks menggenggam pada tangan. Pada bayi atau anak yang dulu mengalami gangguan kematangan refleks primitif yang palmar, jadi dia umurnya udah di atas 3 bulan masih genggam kenceng, atau mungkin sekarang bisa udah umur 1 tahun 2 tahun juga kita melihat tangannya kalau dia lagi serius atau tangannya genggam gini banget, dia selalu ada fase menggenggamkan tangannya dan sebagainya. Kita bisa akan lihat apa sih perilaku yang tampak di dia. Ternyata dia bisa mengalami gangguan dalam berekspresi. Kemudian ada kesulitan mengeja kata-kata, suka membungkuk di meja dan sebagainya. Jadi perilaku ini yang tampak pada anak berkebutuhan khusus atau ABK biasanya juga diikuti atau dia diakibatkan dari refleks primitif yang belum matang. Gitu. Nanti kita tinggal begitu pemeriksaan kita bisa, oh ternyata benar refleks ini, ayo kita bantu berikan stimulasi area palmar supaya dia lebih sensitivitas area palmarnya berkurang sehingga dia tidak hipersensitif di area tersebut dan refleksnya tidak akan mudah muncul. Gitu ya teman-teman ya. Yang kedua ada mororefleks. Mororefleks refleks yang kagetan gitu, orang awam bilang kagetan, masih suka kagetan dia dengar suara kludik gitu aja udah kayak jundil. Benar kagetan. Ini akan tampak di perilakunya adalah anak reaktif dan sensitif. Sensi banget.
Mungkin nggak hanya pada anak-anak ya, ini pada dewasa juga bisa terjadi loh ini. Siapa yang merasa suka kagetan, nggak ada apa-apa kagetan, coba kita cek moronya. Dijuil sedikit gitu langsung dia jundil. Ternyata dia memang disenggol area tertentu, cuman pundaknya dicolek dikit, jundil beneran. Kayak dipukul atau kayak diceplas, diapain seperti itu. Dia jadi reaktif, mudah bereaksi, dan sensitif. Bahkan ada hiperreaktif, reaksinya berlebihan. Satu stimulus yang sekecil ini, dia reaksinya benar-benar besar, seperti ada stimulus yang besar sekali. Dan juga pada moro-refleks yang belum matang, ada hipersensitif baik di auditori dan visual. Jadi dia peka terhadap melihat sesuatu yang agak gimana gitu langsung udah bereaksi. Ada juga dia perilakunya kesulitan melawan gravitasi. Apa itu gravitasi? Biasanya ini anaknya tampak seperti malesan. Sebentar-sebentar udah ngeleot, udah cari lendetan, udah cari sandaran gitu. Jadi dia nggak bisa bertahan lama dalam posisi yang tegak atau posisi yang melawan gravitasi. Itu dari refleks moro yang belum matang. Ada juga contoh dari galan refleks. Galan refleks yang belum matang, anaknya nggak bisa diam, ya sulit diam. Jadi pada anak ABK misalnya, kalau kita ngelihat pada anak berkebutuhan khusus, selain sensorinya belum terintegrasi, biasanya refleks primitifnya juga ada yang belum matang. Ini kita sebagai fisioterapis sangat berperan untuk membantu mematangkan refleks primitif ini ya. Ini ada lagi, anak tidak mengalami fase merangkak. Nih. Jadi biasanya ya, kalau kita sebagai fisioterapis pediatri, kalau kita ketemu pasien umur berapapun ya, umur 1 tahun, 2 tahun itu, misalnya anaknya udah bisa jalan, oke. Apalagi anak berkebutuhan khusus ya. Kita tanya orang tuanya, dulu dia merangkak enggak Ibu? Enggak, pinter kok anak saya. Begitu duduk langsung jalan, langsung lari. Kita bisa memberikan gambaran bahwa kalau anak tidak melalui fase merangkak, berarti ada sesuatu yang salah. Ada refleks tertentu yang refleks yang belum matang, atau ada sensori yang belum terintegrasi, sehingga dia tidak bisa melakukan gerakan yang bergantian antara anggota gerak kanan, anggota gerak kiri, anggota gerak atas dan bawah secara bergantian, secara asimetri. Perlu kita berikan, perlu kita latihkan, kita ajarkan. Misalnya kalau kita ketemu dengan ABK, kita berikan latihan gerakan merangkak. Posisi merangkak itu sangat bagus sekali ya. Kita berikan untuk membantu mematangkan otak dia untuk kerja otak kanan otak kiri secara bergantian, lebih bagus. Oke, selanjutnya. Bentar. Ngadat lagi. Susah nih dipencet Pak. Bentar ya Bu Rini ya. Sebentar ya Pak. Ini pada Pelan-pelan aja Bu. Soft. Laptop kerosan. Tetap nggak mau. Tunggu sebentar. Oh, masih loading. Kelamaan diem ini. Di waiting room ada banyak mengganggu sekali. Belum mau, Bu. Halo? Ada pertanyaan? Belum ada nanya ya. Tadi nggak mau dipindah. Refleks selanjutnya, ini sebenarnya ada refleks selanjutnya. Kenapa tidak mau dikau? Maaf ya. Jadi agak bersabar sedikit. Ya itu ada yang raise hand Bu, Pak Damha mungkin sambil Bunda ngutek-ngutek tuh, Mbak Stefani ngapain raise hand, mau nanya apa, minta tolong apa itu? Kepencet atau mau bertanya mungkin, Mbak Stefani? Tanyain aja, Bunda sambil mencet ini. Oh sudah bisa ini, ya udah. Bentar ya Mbak Stef. Oke, ada contoh yang selanjutnya, ada contoh kematangan kognitif yang membuat gangguan perilaku anak muncul. STNR refleks. Kalau STNR atau symmetric tonic neck reflex, dia belum matang, bisa menyebabkan gangguan pada berjalan serta posturnya jelek ya. Postur yang buruk akibat posisi jari-jari kaki yang tidak sempurna. Kemudian koordinasi berjalan juga buruk. Jadi STNR itu symmetric tonic neck reflex, hampir seperti kagetan ya, gerakannya simetris. Kalau dia masih ada reaksi tersebut atau refleks tersebut, posturnya misalnya anak
tidak bagus, koordinasi berjalan juga tidak bagus. Kalau ATNR, asymmetric tonic line reflex, itu perilaku anak menjadi mudah terdistrak, mudah terganggu. Konsentrasinya buruk, tidak bisa fokus lama. Koordinasi juga buruk, postur buruk. Tulisan tangan berantakan. Ayo, siapa yang tulisan tangan berantakan? Mungkin ATNR-nya belum matang. Atau mungkin malas belajar menulis ya. Oke. Yang terakhir ini ada routing dan sucking reflex ya. Tadi seperti sudah saya gambarkan ya. Refleks primitif di area oral, kalau dia belum matang atau dia tidak matang pada saatnya atau terlambat kematangannya, itu bisa ada efek pada gangguan artikulasi. Malah ada bisa membuat gigi juga bermasalah. Kekurangan nutrisi jelas ya. Kalau anak terlambat menghisap atau bisa menelan dengan bagus, biasanya dia akan efeknya kurang nutrisi atau karena masukan nutrisi nggak bisa masuk dengan bagus. Kesulitan makan atau gangguan pola makan. Pernah dengar ya ada pasien saya, anak saya itu kalau makan pemilih atau maamnya biasanya diemut atau lama banget kalau makan. Tadi Dr. Dian menjelaskan bahwa ada pasien yang makannya diemut sampai 1 jam tuh habis setengah piring itu ada kesulitan dimakan atau di pola makan. Kalau kita tanya dulu, Mama, dulu waktu bayi ngenyutnya kuat nggak? Dulu langsung bisa ngisap nggak? Itu bisa kita tanyakan. Oh iya dulu agak lama. Ternyata dia lahirnya prematur. Ternyata dia lahirnya bermasalah. Oh ya udah pantas, kematangan refleks primitif area oral bisa menyebabkan perilaku tersebut. Mari kita berikan stimulasi oral. Kita berikan terapi untuk mematangkan oral refleksnya seperti itu. Ini picky eaters atau pemakan pemilih itu juga efek dari routing dan sucking refleks yang belum matang. Ya, itu tadi yang gambaran tentang refleks ya. Dia berikan gambaran sedikit tentang contoh-contoh refleks. Pada beberapa refleks yang belum matang pada saatnya atau yang belum hilang pada saatnya itu bisa mengganggu perilaku maupun perkembangan anak. Oke, di sini untuk refleks primitif benar bagikan hal tersebut supaya teman-teman sekarang mulai mengingat-ingat, oh berarti pasienku yang perilakunya begini, mungkin refleksnya ini belum bagus ya. Monggo, silahkan dicek refleks primitifnya, kemudian berikan stimulasi untuk membantu mematangkan refleks primitif tersebut. Refleks primitif tersebut bisa bisa dibantu dimatangkan dengan apa? Dengan kita memberikan stimulasi atau gerakan-gerakan yang sesuai dengan waktu memunculkan refleks tersebut. Ya. Oke, sekarang sesi yang kedua. Setelah refleks primitif tadi, Bunda akan bahas tentang sensori. Apa sih itu sensori? Ya. Jadi di sini dalam materi ini Bunda akan bahas tentang refleks primitif dan sensori integrasi. Nanti teman-teman di akhir sesi nanti bisa, oh berarti kasus tumbuh kembang yang ini refleksnya begini, sensorinya begini, jadi lebih tahu. Oh ternyata gini ya. Jadi kalau teman-teman sudah tahu permasalahannya, nanti akan memberikan terapinya. Monggo, mau pakai metode terapi apa? Silahkan cari yang sesuai. Ya. Ini yang tentang sensori atau yang kita biasa mendengar hal ini disebut dengan apa? Indra. Ya, indra atau sensori. Indra atau sensori di dalam tubuh kita tuh ada 2 macam. Ada terbagi menjadi 2, yaitu indra jauh dan indra dekat, ya. Indra jauh itu apa? Ya, ini yang sering kita ketahui atau orang awam misalnya sudah tahu semua yang disebut dengan panca indra. Panca indra itu ternyata itu di dalam ilmu tentang sensori itu namanya indra jauh. Masuk golongan indra jauh. Kenapa kok jauh ya? Padahal kelihatan banget ya. Jauh dari otak mungkin ya, dia ada di luar, di wajah kita ada kelihatan, ada hidung, ada telinga, ada mata ya. Indera pendengaran, penciuman, perasa di lidah kita, kemudian penglihatan, itu semua masuk dalam kategori indera jauh. Biasanya kita sering menyepelekan indera satunya yang sering kita tidak tahu, yaitu indera dekat. Nah, apa itu indera dekat? Saking dekatnya dengan tubuh kita, karena dia dari dalam tubuh kita, nempel di dalam tubuh kita. Kita kalau nggak belajar tentang sensori integrasi biasanya kurang memahami tentang ini ya. Tapi teman-teman yang sudah belajar tentang SI, sensori integrasi, pasti akan tahu indera dekat. Apa itu indera dekat? Ya, kita lihat ya. Ya ini, indera dekat. Indera dekat itu adalah indera yang tersembunyi yang tidak kita sadari. Kita tidak mampu mengontrolnya karena sudah berjalan dengan sendirinya ya. Langsung otomatis akan bekerja dengan sendirinya kalau sensorinya kita benar atau kematangan saraf kita bagus. Indera dekat ini berfungsi untuk apa? Penting sekali untuk mempertahankan hidup dan berfungsi untuk merespon apa yang terjadi di dalam tubuh kita maupun di sekitar kita. Kita akan meresponnya dan akan mengeluarkan
output berupa perilaku maupun berupa gerakan kita. Itu yang namanya indera. Jadi dari indera jauh dan indera dekat akan bekerja sama. Di dalam otak kita akan diproses sehingga menghasilkan suatu perilaku. Ya, gitu ya. Jadi di sini indera dekat komponennya ada tiga komponen. Tactile sense, the vestibular sense, dan proprioceptive sense. Taktil atau biasa kita sebut dengan sentuhan, touch. Di mana taktil kita? Ya, kita lihat di bawahnya ya, saya lihat. Sebentar. Nah, oke ini. Ini yang namanya the tactile sense atau sensori taktil. Kulit. Jadi taktil kita ada di mana? Di kulit. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu semua ada sensori taktilnya. Nah, ini. Kita sebagai fisioterapis, kalau kita udah tahu tentang sensori ini, kita akan lebih bisa memahami pasien kita yang ini, yang itu, kok beda-beda ya. Dia ini disentuh sininya marah, ini disentuh sininya begini. Oh, ternyata taktilnya bermasalah seperti itu. Ya, jadi ini di sini taktil. Indera yang memproses informasi tentang perasa dan peraba yang diterima melalui kulit berupa sentuhan. Jadi di sini, seperti tadi sudah dijelaskan oleh di materi Dokter Dian ya, ada hipersensitif dan ada hiposensitif. Jadi di sensori ini nanti ada seperti itu ya. Di semua sistem sensori ada yang namanya hiper, hipo, dan normal. Kita yang merasa normal juga belum tentu normal semuanya. Kadang ada tempat tertentu kita kok lebih geli dibandingkan tempat yang lain ya. Itu berarti oh tempat situ kita hipersensitif seperti itu. Dan perlu kita pahami ya, pada ABK, pada anak berkebutuhan khusus itu banyak tempat di tubuh dia yang hiper maupun hipo, yang nggak normal artinya seperti itu. Jadi kalau kita udah paham tentang ini, tentang apa namanya sensori, nanti pada saat kita memberikan terapi ke pasien kita, ke anak-anak kita, mana yang tempat hipersensitif, kita berikan sentuhan yang lebih, tekanannya lebih deep, lebih dalam, supaya dia nggak geli banget. Atau yang dia hiposensitif, lebih ringan dan sebagainya, atau kebalikannya seperti itu. Kita bisa memberikan yang tepat. Oke, jadi di sini perlu diketahui ya bahwa di sini di apa namanya kulit kita, permukaan kulit kita merupakan sumber sensori. Kalau kita lihat di sini ada manfaatnya ya, dari manfaat sentuhan atau manfaat dari taktil tadi ada dua macam manfaat. Jadi kita punya kulit yang ada sensorinya. Kalau kita sudah tahu manfaatnya, kita bisa oh ternyata nih ada dua manfaat dari sentuhan. Yang satu sebagai perlindungan atau protektif, satunya sebagai pembeda atau diskriminatif. Nah, di sini kalau kita pahami bahwa saat kulit kita berfungsi sebagai perlindungan, jadi kulit itu di semua permukaan kulit akan menginformasikan sesuatu, adanya sesuatu yang berbahaya, misalnya diserang atau dipukul, atau mau dipukul oleh teman gitu ya, maka kita akan berusaha untuk menghindar. Pernah nggak, teman-teman pernah nggak merasakan, misalnya ya, waktu diisengin teman kita di belakang, udah kita nggak lihat loh ya, kan ke mata kita melihat ke sana, ada teman di belakang kita, seperti mau mukul kita, tuh kita kayak merasa, terus kita pengen nengok, pengen menoleh, ya. Pernah merasa begitu? Mau diceplas, mau digodain teman, kita udah langsung kerasa, itu taktil kita sedang bekerja sebagai sistem perlindungan, atau protektif refleksnya sedang bekerja. Nah, pada anak ABK, fungsi ini kalau tipe yang hipersensitif, yang seperti tadi digambarkan Dokter Dian ya, pasien tertentu yang dia hipersensitif, dia tuh disentuh hanya disenggol dengan halus tuh langsung mental, langsung marah, tantrum muncul. Kenapa sih? Nah ini kalau kita tahu tentang ini, oh mungkin dia tipenya yang hipersensitif di taktilnya, di sentuhannya. Sehingga dia disentuh sedikit aja, cuma disenggol sedikit, dia marahnya karena dia merasa nggak enak, dia merasa seperti dipukul, seperti dicubit, padahal hanya disentuh sedikit. Kalau tipe seperti ini gimana kita memberikannya? Kita berikan stimulasi taktil dengan usapan yang halus dulu, atau kadang harus disadarkan dulu, dia harus dikasih tahu dulu, ada komunikasi, Dek, pinjam tangannya ya, mau tak pegang ya. Jadi kita bisa menggunakan sistem sensori yang lain supaya dia tidak kaget, tidak merespon yang berlebihan. Seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan pemahaman kita tentang sensori taktil untuk dipadu dengan metode kita pada saat memberikan terapi ke pasien. Manfaat yang kedua adalah sebagai pembeda atau diskriminatif. Ya,
Di sini memungkinkan seorang anak untuk membedakan tekstur, bentuk, dan lainnya tanpa dia melihat. Saya berikan contoh ya. Teman-teman, misalnya mak-mak nih lagi, ibu-ibu nih, kita mau ambil baju ya, paling gampang tuh mau ambil baju, misalnya ambil baju di lemari, kita mau ganti baju ini, mati lampu, artinya mata kita nggak bisa melihat kan, ini baju apa yang kita ambil, kita hanya mengandalkan tangan kita meraba kain-kain yang di baju di lemari tersebut, kita pegang, kita raba, langsung di otak kita langsung bisa membayangkan, ini dasterku yang merah itu apa ya? Oh ini celana panjang yang biru ini. Oh ini sarung ini ternyata. Oh ini spray seperti itu. Pernah nggak teman-teman? Ya. Jadi kita hanya dengan sentuhan kita aja, taktil kita bekerja, langsung di otak kita langsung sudah mempersepsikan, memberikan gambaran bahwa ini sebuah benda yang berwarna ini, yang berbentuk ini, yang teksturnya begini, seperti itu. Ya, itu artinya kulit kita, taktil kita sedang bekerja sebagai pembeda atau diskriminatif. Pada anak ABK ini juga sering terjadi hipo maupun hiper. Nah, nanti di sini kalau teman-teman sudah bisa memahami tentang sensori ya, dasar dari terapi sensori integrasi itu dari sini. Anak yang hiposensitif, sentuhannya diberikan segini, taktilnya diginikan. Atau anak yang hipersensitif dikendorkan, dan sebagainya. Seperti itu. Lanjut ya. Komponen yang kedua adalah, belum terbuka, ya ini komponen indera dekat yang kedua adalah vestibular sense atau sensori vestibular. Apa itu vestibular? Di sini nih, rumah siput di belakang telinga kita ini di sini ada untuk memproses informasi tentang gerakan, gaya berat, keseimbangan, dan koordinasi bilateral dengan melalui organ yang ada di belakang telinga kita. Jadi ini kita kenal juga dengan sensori keseimbangan. Jadi di sini anak dengan gangguan vestibular, kalau dia hipo, jadi kita bayangin ini, kalau dia hipo berarti dia keseimbangannya sangat jelek sekali, sangat tidak peka terhadap perubahan posisi. Kebalikannya kalau dia hipersensitif vestibular, dia sangat peka sekali, sangat takut sekali dengan perbedaan atau perubahan gerakan yang merubah gravitasi atau yang mengganggu keseimbangan dia. Contohnya paling gampang begini. Kalau anak yang hipersensitif terhadap vestibular, biasanya anak itu akan takut dengan gerak benda-benda yang bergerak. Tidak mau naik ayunan, tidak mau ditaruh di atas bola, karena dia baru melihat, matanya melihat aja bentuknya, dia udah membayangkan, itu nanti akan bergoyang, aku akan tidak stabil, aku takut, langsung udah merem, atau langsung pegangan kenceng. Itu tipe yang hipersensitif. Tapi kebalikannya, kalau anak yang hiposensitif, dia malah selalu mencari sensasi yang keseimbangannya benar-benar menantang. Misalnya dia tidak takut langsung naik ke ayunan, goyangkan tinggi sekali, ayunannya benar-benar kenceng, karena dia nggak merasa puas kalau hanya di ayun sedikit gitu, otaknya masih merespon belum stabil, belum seimbang, ayo diayun lagi dan sebagainya. Itu ya yang terjadi pada vestibular yang bermasalah. Selanjutnya, komponen yang ketiga adalah komponen proprioceptic sense atau komponen persendian. Proprioceptik. Ini fisioterapi banget ini ya. Kita harus tahu ini komponen ini ya. Jadi di sini indera memproses informasi tentang posisi tubuh, bagian tubuh maupun posisi-posisi kita yang diterima oleh otot, tulang dan persendian. Jadi posisi tubuh kita akan tegak, berdiri tegak atau mau agak jongkok sedikit, itu yang memberikan info ke otak adalah persendian kita. Persendian di pergelangan kaki, di lutut, di paha. Begitu kita bergerak posisi berubah, akan membuat otak, oh kamu agak doyong ke kanan sedikit karena lututmu agak gini sedikit. Itu yang memberikan info ke otak adalah si proprioceptik. Ya. Pada anak ABK kadang ini juga tidak bekerja dengan yang sebenarnya. Kita bisa memberikan, kita lihat contoh misalnya pada ABK yang berjalan dengan, gampang pada anak SIPI ya. Anak SIPI dengan dia ada spastisitas, dia lututnya jarang lurus, dia agak menekuk sedikit, nanti pas dia berjalan juga dia akan selalu, padahal pas kita luruskan dia bisa lurus ya, misalnya kita hilangkan yang kontraktur, kita anggap pasien itu tidak kontraktur ya, pasiennya bagus, kita luruskan lututnya bisa lurus, tapi begitu dia berjalan, dia akan agak menekukkan kakinya, itu kita bisa bayangkan, oh mungkin dia di vestibularnya, setelah keseimbangan juga kurang bagus, sehingga dia merasa seimbang kalau dia agak menekuk sedikit, atau oh mungkin di proprioceptiknya, di persendiannya dia kurang merekam atau kurang bisa merasakan bahwa lutut yang benar adalah lurus, sensasi persendian itu harus lurus. Kalau kita tidak mengajarkan posisi tersebut, persendiannya harus lurus dan sebagainya, anak pola jalannya akan seperti itu.
Jangan hanya dipasangkan lurus dong dek, jalannya lurus. Tapi kita nggak benahi proprioseptiknya. Harus dibenahi juga proprioseptiknya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Benar ya? Oke. Nah, tadi sudah belajar tentang sensori. Kita sudah tahu sensori itu ada dua, indera dekat dan indera jauh. Nah, sekarang apa sih itu sensori integrasi? Sensori integrasi adalah, gitu ya. Nah, di sini. Proses neurologis dari pengorganisasian informasi yang kita dapat dari tubuh kita dan dari lingkungan sekitar kita yang bisa berguna untuk aktivitas kita sehari-hari. Artinya apa? Jadi, ada stimulus yang masuk, diolah di dalam otak kita, keluarlah output. Tadi stimulus berupa input ya, keluarlah outputnya berupa perilaku atau berupa gerakan. Ya, ini kita lihat gambar sebelahnya, ini ada saya berikan gambaran tabelnya ini, yang di otak kita ada gambaran normal sensory integration. Saya akan berikan contoh ya. Ini indera dekat, indera jauh sudah bekerja sama ya. Misalnya suatu kondisi bahwa kita melihat sesuatu, di mata kita melihat sesuatu benda yang menarik. Apa itu? Itu mata melihat kan? Langsung dari pandangan mata kita melihat benda tersebut akan dikirim ke otak. Oh, itu buah apel kayaknya, warnanya merah itu buah apel. Langsung dipikir di otak. Otak langsung memberikan respon apa? Dipikir dulu, itu apel itu letaknya di mana? Misalnya, oh letaknya di toko. Kalau di toko berarti kita harus beli dulu. Kalau beli berarti harus gimana ya? Oh, kita harus ngambil duit, ngambil uang, ngambil benda itu, kita beli, kita bayar, baru boleh kita makan. Itu sensorinya sudah terintegrasi itu. Sensori integrasi artinya mata melaporkan apa, otak berpikir dulu benar apa tidak, kita lakukan apa tidak, lakukannya bagaimana, itu namanya sensori integrasi. Kemudian contoh yang lain lagi, kita dari pendengaran, misalnya dari telinga kita. Misalnya sekarang gini ya, saya sedang di depan laptop, sedang ngisi seminar gini, di sebelah saya ada HP saya taruh di sini, tahu-tahu HP saya bunyi, kering, ada telepon ini. Telinga saya dengar kan, aduh HP saya bunyi nih. Otomatis langsung ada rasa ingin tahu kan, otak langsung memprogramkan. Ada HP ada bunyi tuh telinganya. Sebentar. Penting nggak ya teleponnya itu? Mata saya kan, otak akan merintahkan mata untuk coba dilihat itu siapa. Kita lihat. Oh, ternyata nomor tidak dikenal. Langsung begitu mata melihat, melaporkan lagi. Itu nomor nggak dikenal. Udah, cuekin aja, nggak usah direspon. Langsung otak kita mengeksekusi. Oh ya udah, itu teleponnya nggak benar. Saya lagi ngisi seminar, ngisi webinar ini. Cuekin aja yang itu, kita fokus yang ini dulu. Itu namanya sensori yang integrasi, yang terintegrasi. Kita manusia yang kita anggap kita merasa normal ya, kita bisa melakukan itu. Anak-anak yang sudah tidak terganggu sensorinya, dia bisa melakukan itu, bisa melakukan milih inputnya yang masuk itu apa, mana yang kita respon, mana yang tidak. Itu bisa terjadi dengan sendirinya karena sensori kita terintegrasi dengan baik dan benar. Karena sensori jauh, sensori dekat kita semuanya normal, bisa memberikan input yang benar. Otak memproses, akhirnya outputnya benar. Itu yang namanya sensori integrasi. Ya, teman-teman udah paham ya? Kalau udah paham tentang ini, nanti gampang. Kita melihat terganggu ini, oh karena ini jadi dia tidak begini. Seperti itu. Ya, ini. Ini yang namanya gangguan sensori integrasi. Bisa kita lihat di sini. Gangguan sensori integrasi di sini, seperti tadi di gambaran Dr. Dian menceritakan sedikit ya. Gangguan SI itu terjadi karena memang di otak ada gangguannya. Terjadi di otak tidak mampu memproses sensasi secara efisien, ya, bukan karena adanya kerusakan otak. Jadi di sini pada gangguan SI kadang-kadang kalau di MRI, di CT scan, normal otaknya nggak ada apa-apanya. Yang terganggu karena fungsinya, proses dalam otak tersebut. Karena apa? Karena mungkin ada kemacetan lalu lintas di dalam otak. Lalu lintas apa? Lalu lintas saraf, lalu lintas kerja neurotransmitter tersebut, gitu. Jadi di sini ada yang mengatakan bahwa gangguan SI itu bisa dibenahi, bisa dibenar kalau dia mendapatkan terapi yang tepat. Ini selanjutnya ada gangguan proses, ini masih gangguan SI ya. Ada gangguan proses input sensori karena tidak mampu mengintegrasikan indera dekat dan sensori pendengaran serta penglihatan. Jadi di sini dalam gangguan SI sangat penting sekali ya, audio visual ya. Mata dan telinga itu penting sekali dalam panca indera. Panca indera yang penting sekali untuk membuat S-nya supaya I adalah terutama audio visual.
plus nanti sensori yang dekat, sensori dekat. Terus vestibular, taktil, dan proprioseptik. Pada anak yang terganggu sensori integrasinya, dia akan mengalami gangguan dan dalam perencanaan gerakan, koordinasi kedua sisi tubuh, keseimbangan, koordinasi mata dan tangan, bahasa, serta persepsi visual. Ini contoh-contoh gejalanya bisa. Jadi kalau kita melihat anak dengan gangguan belajar, itu juga sebenarnya ada permasalahan di sensori integrasinya. Kita sebagai fisioterapis masih bisa membantu. Mungkin apa ya? Jadi walaupun kita nggak melakukan metode SI seperti yang sudah di metode tertentu itu, tapi kita ada metode yang lain, kita bisa membantu mematangkan sensori tersebut dengan gerakan-gerakan tertentu atau latihan-latihan tertentu. Selanjutnya, sebentar. Nah ini saya berikan contoh-contoh kalau ada gangguan di masing-masing sensori yang sensori indera dekat ya. Contoh gangguan pada sensori taktil. Biasanya bayi atau anak dia tidak suka disentuh. Tidak suka dengan sentuhan ringan. Kadang ada juga yang seorang orang tua pasien mengatakan, anak saya itu nggak senang diselimutin loh. Kenapa ya Bu ya? Nggak suka dipakai topi, selalu dilepas. Kita bisa waspada. Mungkin dia hipersensitif di area tersebut. Sensitivitasnya terganggu sehingga dia tidak suka dengan tekstur tertentu. Atau ada mungkin pernah dengar cerita, saya mamahnya bilang, anak saya itu nggak mau pakai baju yang murah-murah loh. Maunya mahal-mahal. Wah kayaknya anak tuh nggak tahu murah atau mahal ya. Tapi kita langsung sudah tahu anak tersebut ada gangguan di sensori taktil sehingga apa? Dia tidak suka dengan tekstur tertentu. Nah kebetulan anak itu suka tekstur yang lembut-lembut. Mungkin baju yang mahal-mahal itu kan lembut ya, lebih halus dan sebagainya. Dia senang yang itu. Kalau yang baju yang kita anggap murah gitu, biasanya mungkin bahannya agak kasar, agak keras. Anak ternyata nggak senang dengan tekstur yang seperti itu. Jadi kalau kita dengar ada orang tua bilang, anak saya nggak suka baju ini, malah kita harus waspada, hati-hati. Itu bukan sekedar karena anak orang kaya misalnya baju yang mahal ini, anak belum tahu harga ya, belum tahu merek. Tapi berarti ada yang salah dengan sensori taktilnya. Kita waspadai atau kita catat aja anak ini sensori terganggu. Lihat aja, nanti akan terlihat perilaku yang lain dari anak tersebut yang ternyata perilakunya menyimpang dari perilaku anak normal. Ternyata dia tidak suka ini, konsentrasinya jelek, dia suka ngacoi temennya, suka nakalin iseng banget ke temennya, itu bisa mengikuti dari gangguan sensori taktil maupun sensori yang lain kalau dia tidak matang. Ini reaksi berlebihan terhadap nyeri atau dia hipersensitif terhadap hal tertentu sehingga cuma disenggol aja dia, aduh sakit, padahal cuma disentuh, dicolek sedikit. Itu dari gangguan dari sensori taktilnya. Menghindari tekstur tertentu ya, hampir sama dengan yang tadi ya, dia nggak suka dengan tekstur tertentu, milih-milih, jadi pakai baju aja dia pemilih, senangnya yang itu aja. Ada yang bilang, saya tuh kalau ada baju baru dipakai terus, mungkin pas baju baru itu dia sensori taktilnya langsung kenal dengan itu enak banget, jadi dicari terus. Jadi malah nggak benar ya ternyata teman-teman ya, kalau ada seperti itu malah ada yang nggak beres di taktil dia. Mari kita berikan edukasi ke orang tua, ibu, anak tetap dilatih dengan tekstur yang lain ya, bajunya juga suka diganti-ganti, dikenalkan. Kalau memang tetap nggak mau, mungkin bermasalah, mungkin dia butuh bantuan fisioterapi untuk menyamakan persepsi di sensori taktilnya. Seperti itu. Tidak suka berjalan di alas kaki dan sebagainya ya. Ini bisa dibaca teman-teman ya. Jadi intinya dari taktil yang bermasalah itu bisa kelihatan di perilaku anak menjadi begini, jadi begitu seperti itu. Lanjutnya, ya, ini di gangguan yang vestibular. Kita lihat di sini, mudah ya dilihat ya. Kalau di sistem vestibular, dia anak itu akan takut dengan mainan yang bergerak atau berputar. Baru melihat bendanya aja dia udah nutup mata, udah nggak mau ngeliatin. Apalagi diajak naik ke ayunan, nggak mau. Semakin sensitivitasnya semakin tinggi, semakin banget ya, semakin hipersensitif, baru melihat bendanya dia udah ketakutan. Kalau dia melihat masih nggak apa-apa, begitu didekatkan, mulai deg-degan, mulai pegangan kenceng, dinaikkan naik teriak-teriak, oh berarti hipersensitifnya ada hipersensitif di vestibular, tapi dia nggak yang nemen, nggak yang banget gitu ya. Kemudian dia juga cepat lelah, secara aktivitas fisik, keseimbangannya jelek. Nih, ada kesulitan mengenal anggota tubuh ya ini, teman-teman ya.
Suka lihat nggak? Pernah ingat ya, pada anak umur tertentu, ayo hidungnya mana? Itu dia menunjuknya bukan ke hidung, malah salah ke mata atau malah ke mulut. Itu juga wajar pada anak umur tertentu karena dia sistem vestibularnya belum matang, jadi dia belum bisa mengenal anggota tubuhnya. Kadang-kadang juga dia belum bisa menunjukkan dengan tepat hidung yang mana, padahal diajarin udah bisa hidungnya ini loh, tapi begitu disebutkan lagi salah lagi. Kalau umur tertentu itu wajar karena memang kematangan di sistem vestibular maupun di otak dia masih belum sesuai. Tapi nanti kalau pada ABK umurnya sudah melewati batas kemampuan tersebut, tetap masih ada perilaku itu masih tetap nampak atau tetap muncul. Selain yang lainnya adalah keterampilan motorik halus kurang bagus ya. Di sistem vestibular biasanya anak kurang teliti, kurang terampil dalam hal motorik halus. Dan juga perilakunya cepat frustasi atau cepat menyerah. Ada teman-teman yang masih cepat menyerah, cepat frustasi. Jadi gini ya, gangguan vestibular ini juga bisa bersifat non permanen. Maksudnya kadang-kadang kita kondisi tertentu, tubuh kita lagi lelah, lagi enggak homeostasis kita lagi jelek, kita bisa merasakan ini perilaku ini karena sistem vestibular kita lagi down, lagi nggak bagus. Maaf, ya ini. Nah, ada juga kepercayaan diri, dia kurang percaya diri. Jadi pada anak yang terlihat minder, anak penakut gitu, juga berteman juga bisa imbas atau efek dari sistem vestibular yang kurang matang. Yang selanjutnya, sebentar. Nah ini, yang ketiga gangguan proprioseptik. Ya, jadi pada sistem sensori proprioseptik yang mengalami gangguan, biasanya akan kelihatan perilaku anak adalah ini terlihat kesulitan merencanakan, melakukan dan mengontrol gerakan, sulit naik turun tangga, kemudian megang pensil terlalu lemah atau terlalu kuat. Jadi kalau menulis, pernah lihat nggak teman-teman ada yang menulis di buku, kita lihat bekas tulisan teman tuh ada yang tulisannya bisa tipis, halus banget sampai kertasnya serasa tidak tersentuh. Atau kebalikannya ada yang menulis itu kita lihat di balik kertas sebaliknya sampai 2 halaman di baliknya itu masih kelihatan bentuk tulisannya seperti huruf braille ya, hampir ya, sampai nembus ke bawah ya. Itu juga bisa si anak tersebut ada gangguan di proprioseptik. Menulisnya tebal sekali. Kemudian ada juga gambaran perilakunya selalu menyangga kepala dengan tangan. Nah, selalu begini, kayak nggak kuat bawa kepalanya sendiri. Di meja selalu ada gerakan menyangga kepala seperti itu. Kemudian ada juga duduk pada ujung kaki. Nah, jadi anak ini pada saat duduk tidak berani atau tidak mau kakinya tuh mengayun, takut. Dia selalu agak muncul-muncul, agak maju ke depan supaya kaki selalu menyentuh tanah. Atau ada juga contoh, saya sendiri merasakan ya, saya proprioseptik kadang juga bermasalah. Tangan kita tuh merasa kalau nggak ada yang megangin, nggak ditekan gitu, saya ada nggak enak. Itu pernah merasakan nggak teman-teman? Proprioseptik kita butuh input, butuh masukan. Tangan rasanya ada nggak nyaman, begitu kita tekan-tekan sebentar, kita gini itu enak banget. Karena kita merasa, oh ya ini ada tanganku. Itu sistem proprioseptik kita lagi haus sentuhan, kita meminta ke otak kita berikan itu. Jadi pada anak ABK nggak bisa ngomong. Kadang pernah lihat seorang anak yang, saya punya anak yang kalau tidur itu sebenarnya dusel-dusel mamanya atau dusel di bawah bantal, badan itu di bantal itu. Dia anak tipe seperti itu, dia ada gangguan proprioseptik. Dia selalu pengen tubuhnya ada yang menekan, setiap persendiannya ada merasa ada tekanannya, ada yang menghimpit gitu. Baru dia merasakan ada sendi di situ, ada badanku di situ, seperti itu. Oke, kemudian kesimpulan buruk, kurang percaya diri juga sama. Jadi teman-teman kalau melihat ke perilaku anak yang bermasalah di sistem sensori, nanti dia nggak akan tidak berdiri sendiri ya. Kadang dalam satu gangguan perilaku itu dia akan ada proprioseptik dan vestibular, atau mungkin taktil dan vestibular, taktil dan proprioseptik seperti itu. Jadi nggak berdiri sendiri. Plus audio visual. Oke. Nah ini udah, kalau yang udah ikut webinar kemarin, Bunda udah memberikan gambaran ini bahwa dalam perilaku kita sehari-hari di tubuh kita ini ada hubungan antara refleks kognitif dan sistem sensori. Jadi ada berikan contoh di sini ya. Kalau kondisi yang vestibular belum matang atau belum bagus, atau anak dengan gangguan vestibular, kita bisa merunut, kita lihat refleks kognitifnya. Biasanya refleks ini ya, misalnya pada vestibular ya,
Moro, ATNR, dan STNR, serta TLR, tonic labirin refleks, itu biasanya belum matang. Kalau touch berarti Moro dan Galan. Ini dari gambaran ini kita bisa membayangkan bahwa kita fisioterapi, kita bisa memberikan terapi. Mungkin teman-teman yang sering mendengar ya, kita mempunyai metode terapi yang menggunakan taktil, menggunakan sistem sensori, itu bisa membantu menata refleks primitif, serta membantu mengintegrasikan sensori. Gitu ya. Nah ini, sekarang kita masuk ke terapi sensori integrasi ya. Kalau teman-teman dengar tentang terapi sensori integrasi atau sering disebutkan dengan SI, itu memang pencetusnya penemunya adalah seorang OT, psikolog yang OT ya, Dr. A. Jane Ayres, PhD OTR. Jadi dia seorang psikolog yang okupasi terapis. Beliau mengembangkan ya suatu metode terapi latihan atau suatu permainan atau bergerak yang bisa mengintegrasikan sensori. Jadi di sini terapi sensori integrasi ini menjelaskan masalah-masalah penginterpretasian sensasi dari tubuh dan lingkungan serta kesulitan pada aktivitas akademik dan motor learning. Jadi di sini latihannya memang berupa gerakan-gerakan maupun mainan-mainan yang membutuhkan alat bantu tertentu. Nah, metode sensori integrasi ini banyak dipakai oleh teman kita di profesi okupasi terapi. Tapi lagi ya, bukan berarti metode terapi SI ini miliknya OT. Ya, menurut saya ya, kenapa? Di luar negeri sana, di pusatnya sana, pusat pelatihan SI ini tadi boleh berbagai profesi ikut pelatihan. Artinya bisa dipelajari oleh siapapun. Kalau memang dia bersertifikat, ada sertifikasinya ya teman-teman ya, seperti banyak kita ketahui bahwa kalau di luar negeri itu kalau suatu ilmu, suatu metode, kalau dia belum bersertifikat, belum tersertifikasi, tidak akan berani memakainya ya. Nggak kayak kita di Indonesia ya. Memang banyak teman-teman yang tidak bersertifikat pun bisa berani memakai, karena di kita belum berjalan sistem seperti malpraktek atau seperti protes dari orang tertentu tentang ini. Cuman kita hanya tepo-tepo aja ya. Tapi lo berharapkan kalau memang teman-teman kita ya di profesi kita, teman kita ada Mbak Putri, ada Pak siapa tuh, lupa aku namanya, laki-laki itu, beliau sudah tersertifikasi, bersertifikat SI dari luar negeri sana, sehingga beliau memang bisa melakukan metode terapi SI yang seperti dikembangkan oleh Ayres, yang dia dalam terapi ini memang membutuhkan alat bantu, ya, membutuhkan alat bantu, ada ayunan, ada pelorotan seperti itu ya. Jadi di sini kita sebagai fisioterapis sistem konsepnya bisa kita pakai, penting saya kita nggak menggunakan alat yang komplit seperti yang ini, sehingga kita nggak bakal diprotes profesi lain gitu ya. Tapi konsepnya kita sama-sama tahu. Nah ini ya, terapi SI yang dikembangkan oleh Ayres itu membutuhkan alat bantu ini. Alat bantu ini dikenal dengan nama ruang SI, ruang sensori integrasi. Karena dalam konsepnya Ayres tadi, gerakan-gerakannya itu adalah melatih perencanaan gerakan, keseimbangan. Jadi melatih. Artinya apa? Melatih itu adalah memberikan latihan gerakan yang sesuai dengan konsep sensori yang belum matang tadi. Misalnya, anak yang dia hiposensitif di vestibular, dia di ayunan itu dia senangnya yang kenceng banget karena dia hiposensitif. Si terapis akan memberikan latihan bahwa ayun itu segini aja loh, jangan terlalu tinggi, segini aja loh ya dek, segini nanti jatuh, dikenalkan, diajarkan terus, diulang-ulang gerakannya. Sehingga anak dengan latihan terus, diulang-ulang, dia akan memahami, oh gerakan tuh harusnya segini toh, mengayun tuh segini ya, naik turun tangga tuh begini kan. Itu semua dengan gerakan-gerakan yang dicontohkan atau diajarkan. Itu konsepnya terapi sensori integrasi yang by Ayres ya, yang ditemukan oleh Ayres. Kita sebagai fisioterapis, kita juga punya loh metode yang bisa membantu menata sensori supaya terintegrasi. Apa itu? Ya, apa itu gitu ya. Nah ini teman-teman sering dengar ya, NS kadang-kadang ini neurosensomotor refleks integrasi. Nih yang dikembangkan yang aslinya dari sana, dari luar negeri, dikembangkan oleh Dr. Svetlana Masgotova PhD. Beliau seorang fisioterapis yang psikolog. Kebetulan Bunda pernah mengikuti pelatihan beliau waktu datang ke Jakarta pada tahun 2016 itu ya. Jadi Bunda semakin ingin tahu apa sih NS itu. Beliau lah yang punya metode yang sudah dipatenkan. Ini patenkan beliau dengan nama MNRI, Masgotova Neurosensomotor Refleks Integrasi.
Jadi di sini konsepnya adalah neurosensomotor refleks integrasi berupa sentuhan-sentuhan, berupa gerakan-gerakan tertentu yang diberikan ke pasien, yang gerakan tersebut membantu menata refleks primitifnya dan membantu kerja sensorinya supaya terintegrasi. Gitu. Ya, ini yang Mas Kutova. Beliau udah ikut pelatihan beliau dua kali, yaitu pelatihan untuk. Jadi di situ beliau dibagi-bagi konsepnya untuk neurosenso taktil, pelajari sendiri. Orofasial dipelajari sendiri seperti itu. Kemudian ada ikut pelatihannya 2 macam, orofasial dan taktil. Mungkin kapan-kapan kalau kita mau berbagi, monggo nanti kita atur aja ya. Kemudian teman-teman udah tahu ini ya. Jadi kalau kita sebagai fisioterapis, kita mau membantu menata sensori anak, kita pakai metode ini yang lebih cocok. Jangan pakai metode yang SI yang tadi yang memakai alat bantu yang ini, ya. Tapi kalau kita mau menggunakan benda-benda alat itu nggak apa-apa, nggak ada yang menyalahkan kok, nggak ada yang ini kok, ya. Apalagi kalau di tempat teman-teman bekerja, di situ nggak ada OT-nya. Silahkan pakai alat yang sekomplit-komplitnya supaya melatih gerakan anak sesuai dengan sensori yang kita ingin kembangkan pada anak tersebut. Gitu. Kalau kita nggak, tapi juga jangan kecil hati. Saya nggak punya ayunan, nggak punya pelorotan, berarti nggak bisa melakukan SI dong. Bisa pakai metode ini yang aslinya punya fisioterapi ya. Neurosensomotor refleks integrasi. Belum bisa tak geser Bu Rini. Saya pura-pura ngomong ini, tak geser-geser belum bisa. Hai, sebentar. Oke. Nah ini ya. Ini yang namanya, teman-teman udah kenal semua ya. Beliau, Ibu Nawang almarhum, beliau mengembangkan neurosensomotor refleks development dan synchronization. Jadi ini basicnya sama dengan yang Mas Gotova tadi. Basicnya adalah dengan neurosensomotor refleks integrasi. Teman ini karena beliau ada tambahan gerakan-gerakan tertentu, ditambah ada tendon guard-nya, ada myofascial release dan sebagainya, diberi nama NS-MRD-NS. Nah di sini beliau sudah membuat pelatihan waktu itu beberapa kali ya. Bu Rini pernah ikut juga ya, kita satu alma mater ya Bu Rini ya. Jadi Bu Nawang almarhum, cuman sayangnya ya beliau belum sempat mematenkan ini nama yang NS-MRDS, beliau sudah meninggal ya, tapi kita semua sebagai penerusnya, kita fisioterapi, ayo kita belajar. Mungkin kapan-kapan kita kalau belajar ini, kita bisa semakin membuat eksis fisioterapi itu bisa membantu di SI, S supaya I, sensori integrasi dengan metode yang asli punya kita, neurosensomotor refleks integrasi. Jadi kalau saya melakukan gerakan-gerakan ini, maupun kita kadang kalau ditanya tentang basicnya apa sih ini, kami belum berani mengatakan yang pakai dasar yang NS-MRDS ini karena belum dipatenkan ya. Udah banyak makanya pakai yang dari Mas Gotova. Itu udah ada jurnalnya banyak, ada ininya, ada banyak penelitiannya beliau. Udah juga udah ada rencana, udah ngorek-ngorek banyak beberapa kasus yang mau penelitian. Mungkin Dr. Dian semangat banget, Bunda mau pengen kolaborasi nih. Kami punya banyak kasus anak dengan kontak matanya yang lemah, kita berikan sensori integrasi dengan ala kita ya, neurosensomotor refleks integrasi, berapa kali latihan tuh langsung muncul. Tadinya benar-benar yang kontak matanya kemana-mana, langsung ada 1 detik, 2 detik, sampai akhirnya beberapa ini banyak sekali, cuman kita belum tahu arahnya gimana. Nanti ajari cara penelitiannya ya Dr. Dian ya, kita kolaborasi, siap. Nanti akan ada suatu kolaborasi antara dokter anak dan fisioterapi. Semangat, teman-teman siap membantu semua. Oke. Ya, jadi di sini di metode ini neurosensomotor refleks integrasi, kita menggunakan stimulasi taktil, sentuhan taktil, penataan sensori, penataan refleks primitif itu bisa membantu mematangkan otak anak. Yang mematangkan otak gimana? Dr. Dian yang bisa menjelaskan biar matang itu gimana. Saya taunya memasak nasi matang deh. Ya, di sini kita lanjutkan. Masih ada sebentar, ngadat lagi nih Bu. Masih senang melihat wajah Bunda ya sama Bu Nawang ya? Belum mau lagi. Jadi intinya teman-teman ya, dalam metode sensori integrasi, fisioterapi sangat berperan. Cuman beda ranahnya. Kalau metode SI yang oleh OT memakai alat bantu, kalau kita lain nih, saya berikan contoh ini, nanti ada videonya juga, nanti bisa kita share di WA Group. Video contoh stimulasi taktil. Stimulasi taktil ini memberikan usapan dari, tak kasih anak saya ya, dari ujung kepala, ada muka, ada dari tangan, kemudian ke badan semua dengan sentuhan yang ketebalannya tertentu. Jadi bukan asal sentuh, nggak minggir-minggir juga nggak nekan sekali. Sentuhan itu yang makanya perlu pelatihan. Nanti perlu dilatih, perlu diajarkan. Bukan hanya melihat gambarnya, melihat videonya mungkin bisa hanya melihat bentuknya ininya apa namanya arahnya usapannya. Tapi untuk
setebal tipisnya sentuhan harus dipelajari dengan besok kalau sudah nggak ada pandemi ya kita bertemu, kita belajar bersama. Jadi di sini dalam sistem stimulasi taktil ini ada usapan yang kita berikan dari ujung kepala sampai ujung kaki sehingga membuat sensitivitas anak dari ujung kepala ujung kaki itu sama, nggak ada yang hipersensitif, nggak ada yang bikin dia menjundil atau gitu ya. Ya gitu, oke. Nanti videonya kita share. Ternyata sudah habis. Sudah selesai. Oh ya, ini Dr. Dian mungkin kita bisa diskusi yang tentang tadi ada tentang lahir normal ya, Dr. Dian ya. Mungkin besok ada PR atau Dr. Dian mau dijelaskan yang tadi tentang stimulasi taktil. Kalau di kami ya, di fisioterapi, seingat saya pernah belajar dari yang Mas Kutova dengan Bu Nawang, itu bayi dengan lahir normal melalui jalan lahir ya, dia mengalami sentuhan yang dari ini ya, dari mulut, dari rahim maupun sampai ujung vagina mama, sentuhan dari ujung kepala sampai benar-benar ke ini, itu ada efeknya seperti membuka sensori anak, membuka ujung-ujung saraf yang ini sehingga dia lebih terbuka dengan urutan yang seperti itu. Jadi di stimulasi taktil yang kita lakukan ini, urutannya dari ujung kepala sampai ujung kaki hampir sama seperti bayi baru lahir normal. Jadi ada, Bunda pernah baca jurnalnya di Mas Kutova, mungkin lama-lama tak cari-cari lagi. Itu sebagai dasar dari kami fisioterapi bahwa bayi yang lahirnya tidak melalui jalan lahir yang normal, yang dia lahir sesar, itu dia beresiko ada gangguan di sistem sensori. Sehingga kita akan memberikan stimulasi taktil sebelum melakukan pijat bayi atau sebelum melakukan latihan terapi yang lain. Stimulasi taktil kita berikan dari ujung kepala sampai ujung tangan, ujung kaki gitu kita berikan. Gitu. Jadi mungkin menjawab teman-teman tadi selain dari dasar tadi tentang apa tadi hormon-hormon dan sebagainya, kalau dari kami fisioterapi ada dasar bahwa sentuhan yang didapatkan anak pada saat lahir normal itu efeknya sangat bagus, sangat berbeda dengan anak yang lahirnya sesar atau yang diangkat langsung dari perut karena diambil langsung dipegang pantatnya atau dipegang punggungnya seperti itu ya. Jadi dari itu mari teman-teman belajarlah tentang stimulasi taktil, lakukan stimulasi taktil pada pasien-pasien kita, cari area hipersensitifnya di mana yang hipersensitif justru suruh berikan sentuhan. Biasanya kalau saya sebagai fisioterapis ada orang tua yang cerita, Bunda, anak saya itu nggak mau dipakein topi, anak saya itu nggak mau dipegang sininya. Mama, area yang mana dia nggak suka, mari kita berikan sentuhan, malah kita pegang pelan-pelan. Adik kenapa geli ya kepalanya ya? Usap ya, tak usap ya. Malah kita berikan PR ke orang tua supaya memberikan sentuhan di area yang anak tidak suka. Ya, itu perlu kita bantu memberikan edukasi ke orang tua. Mungkin gitu aja, Bu Rini. Ternyata udah habis materi Bunda. Terima kasih. Mungkin nanti kalau ada ditanya jawab, masih ada Dr. Dian di sini siap menjawab lagi kalau masih ada yang tadi belum jawab. Terima kasih Bu Rini, monggo. Ya, dilanjut Pak Dama, Bunda sudah siap. Oh, Pak Dama, halo. Nggak kelihatan Pak Dama gelap. Ayo Pak. Ya, Bun, ada yang bertanya nih, Bun. Oke. Kurang lebih ada 20-an. Yang pertama dulu saya bacakan ya, Bun. Ya. Yang pertama, Bunda, saya mau bertanya, ini dari atas nama Anisya Mustika M. Ya. Kalau mau memeriksa refleks primitif, masih ada atau tidak pada anak yang sudah besar? Misal usia 3 tahun ke atas, apakah cara memeriksanya sama dengan memeriksa refleks pada bayi? Atau ada dengan cara lain ya, Bun? Monggo silakan Bunda Novi untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Anisya Mustika. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Ya, teman-teman juga yang lain ya. Namanya kita memeriksa sesuatu pada siapapun pasti meriksanya akan sama, ya. Jadi pada umur berapapun pakemnya adalah meriksa refleks grass refleks, sentuhnya di tangan sini ya. Pada anak umur berapapun, mungkin pasien dewasa, misalnya pasien stroke juga, kita lihat dia masih begini, sama. Jadi prinsip memeriksa refleks primitif udah ada nanti di videonya, nanti akan kami share cara pemeriksaan seperti apa. Tidak ada batasan umur berapapun terus berbeda bentuknya ya, sama bentuk sentuhannya maupun bentuk pemeriksaannya. Gitu Pak Dama? Siap, matur nuwun Bun. Ini ya. Ada lagi yang kedua Bun, dari atas nama Ibu Juliani Saputri. Izin bertanya Bunda, jika ada anak usia 11 bulan ketika berdiri jinjit akibat penggunaan baby walker, apakah proprioseptik bisa jadi penanganan pertama ya Bun? Iya, ada 2 macam sensori yang bisa terganggu dengan kita melihat anak jinjit ya Ibu ya. Pertama adalah taktil, kedua baru proprioseptik. Taktil itu artinya apa? Permukaan kulit. Ya Ibu, siapa tadi Bu Ani ya. Kita lihat kita bayangkan nih telapak kaki anak ya. Mana anak ya? Anak-anak. Ini anak-anak saya. Telapak kaki.
di telapak kaki anak, kalau anak itu stepping refleksnya normal, refleks menapaknya udah normal, anak pasti akan mau menapak dengan benar seluruh permukaan kakinya napak ya. Anak yang terlalu dini dikenalkan dengan baby walker, saya nggak suka, saya biasanya akan melarang orang tua nih, dia belum menapak sempurna jangan pakai baby walker, karena akan merusak refleks primitif dan lain-lain ya. Anak yang terlalu dini mengenal mengenal atau naik baby walker, anak akan pada saat duduk itu ya, dia tidak akan menggunakan seluruh permukaan telapak kakinya untuk menapak di lantai. Artinya apa? Selama beberapa hari, beberapa bulan dia naik di baby walker tadi, pasti akan entah jinjit pakai, kalau dia berjalan ke belakang pasti pakai tumit ya, dorongnya pakai tumitnya aja, atau kebalikannya kalau dia ngayun ke depan pasti pakai ujung jarinya. Nah, pada sisi telapak kaki lain yang tidak pernah atau jarang ikutan tersentuh oleh lantai, biasanya akan hipersensitif. Hipersensitif pertama, artinya apa? Dia akan menolak nempel ke lantai. Begitu dia dilepas dari baby walker, ditaruh di ini, langsung kling, langsung akan dia berusaha jinjit. Karena mungkin dia merasa apa? Geli banget, aku nggak mau napak gitu loh. Nggak mau kesenggol tumitku karena aku geli sekali. Jadi yang pertama kita garap adalah taktilnya dulu Ibu. Pasien tadi, ayo kita berikan sentuhan di, nggak apa-apa adek geli ya, kita usap-usap area tumit dan telapak kaki kita usap-usap, pakai tangan kita, pakai kuku kita. Jadi ada usapannya, kita kenalkan usapan dua macam ya, usapan halus dan kasar. Halus itu pakai telapak ini, telapak tangan kita, kasar pakai kuku sedikit. Yang penting fisioterapis tidak ada yang berkuku panjang kan, ya? Fisioterapis nggak boleh kuku panjang kayak artis, oke? Jadi pakai kuku yang agak geli sedikit, pakai tangan, diusap-usap area tumit sampai ke telapak kaki. Begitu dia udah nggak geli banget, kita tapak-tapakan ke lantai, dia akan mau menapak. Baru yang kedua, kalau dia udah nggak geli masih suka jinjit, baru kita cek proprioseptiknya, mungkin kita cek pergelangan kakinya, kita cek lututnya, kita berikan sentuhan. Jadi cara memberikan stimulasi taktil proprioseptik adalah sendi mana yang kita curigai dia proprioseptiknya kurang bagus, berikan sentuhan yang agak menekan. Atau kita bayangkan sentuhan kita akan dalam sampai agak ke dalam persendian. Tekan-tekan area pergelangan kakinya, agak ditekan-tekan kayak dipenet-penet ya, nyet gitu lah. Itu kita memberikan stimulasi proprioseptik. Jadi dua area itu dibenahi ya Ibu ya, taktilnya pergelangan kaki dan persendiannya. Baru anak akan mau menapak dengan sempurna. Itu mungkin Pak Dama. Oke, dilanjut lagi Bun, atas nama Ibu Stefani Hendawijayanti. Bunda, kalau kita ketemu anak yang udah sekolah, terus ternyata ada refleks yang belum matang, kita intervensinya lebih banyak buat integrasi aktivitas atau ada pattern khusus yang perlu dikasih ya Bun? Terima kasih Bunda, monggo silakan ditanggapi Bunda. Ini sudah besar ya gangguan belajar atau apa perilaku yang kelihatannya sepintas kayaknya nggak terganggu, seperti kadang orang tuanya nggak sadar kalau anaknya itu ABK, tapi kita menemukan dia konsentrasinya nggak bagus, dia perilakunya begini-begini. Monggo kita cek refleks primitif seperti yang tadi udah Bunda tabel di materi tadi ya. Refleks-refleks tertentu biasanya dia belum matang. Dia ternyata sensitifnya di area sini. Berikan stimulasi area mana yang dia tidak suka, baru berikan latihan-latihan gerakan maupun latihan-latihan yang sesuai dengan kemampuan dia yang tidak pas. Jadi memang sentuhan atau taktil maupun penataan sensori itu wajib didahulukan kalau kita memberikan terapi pada anak ABK. Karena apa? Misalnya gini ya, pada anak yang gangguan konsentrasi. Biasanya kalau anak gangguan konsentrasi tersebut, kita lihat dia akan mudah berpaling ke tempat lain, melihat yang mana. Karena matanya ya audio visual sangat hipersensitif. Gampang melihat kemana, ada tertarik. Mendengar ini langsung menengok, mencari sesuatu. Dengan dia seperti itu, kalau kita belum membenahi sensorinya, kita, ayo dek, belajar ini loh. Fokus lihat ini yo. Ini loh, latihan tangannya pegang gini yuk, tekuk sana, tekuk sini. Nggak bakal masuk. Kita benahi dulu sensorinya, refleks primitifnya seperti itu. Dan itu nanti metode terapinya bukan juga nggak hanya seperti itu ya. Kalau memang mau komplit memberikan terapi, yang pertama kita berikan adalah neurosensomotor refleks integrasi. Yang gerakannya sudah tertentu, ada stimulasi taktilnya, ada gerakan archetype, ada apa. Kalau teman-teman sudah belajar neurosenso, mungkin bisa melakukan. Kalau yang belum, monggo kapan-kapan kita sharing lagi secara teori, tapi kapan-kapan harus bertemu untuk kalau pengen bisa melakukan, memang harus ikut pelatihan metode tersebut ya. Jadi metode terapi itu, fisioterapi, kita banyak punya metode terapi yang bisa kita pelajari, tapi memang nggak bisa hanya dengan daring begini ya. Kalau ini kita hanya sharing ilmu aja, tapi untuk skill kita kapan-kapan harus bertemu, harus pelatihan kalau sudah tidak ada pandemi. Insya Allah. Ya, gitu mungkin Pak Dama. Baik, terima kasih Bun. Ada lagi nih pertanyaan dari Ibu Rina Faridah. Bunda, anak saya riwayat asfiksia.
CP Flexit sudah bisa bicara tapi masih dengan kecepatan sedang. Masih drooling atau mengeces, sering dikenyot-kenyot bibir bawah. Sering cekuan, mohon sharing ilmu untuk stimulasi pada masalah tersebut, Bun. Usia anaknya adalah 11 tahun. Matur nuwun, Bunda. Silakan ditanggapi. Ya, namanya fisioterapis ini ya. Pertama, penataan sensori. Kita cek refleks primitif maupun sensori ya. Tadi ada masalah di oral ya, daring sampean. Apa tadi, Pak? Ngecas apa? Drooling, sorry. Nggih. Drooling, nggih. Berarti area oral dia belum beres. Dia butuh metode oral kontrol, metode oral terapi. Untuk motoriknya butuh nanti ada tambahan bobat terapi. Untuk yang ininya penataan sensori itu banyak banget komplit itu. Harus diberikan secara komplit dan gimana ya, nggak bisa cuma cerita ya. Nanti kapan-kapan kita ini ya, monggo catat nomor Bunda, kita sharing-sharing lagi. Intinya itu butuh beberapa metode terapi yang masuk atau untuk membenahi itu. Mengenai Ananda. Apalagi CP ya, ada jelas CP ya, ada faktor hipoksi tadi, banyak ada kematangan otak yang terganggu, terhambat, sehingga refleksinya pasti banyak yang tidak matang pada saatnya. Mungkin gitu Pak Dama. Baik, terima kasih Bunda. Untuk pertanyaannya Bu Arsya ini hampir mirip sama pertanyaannya yang tadi ya. Sekarang saya lanjut ke pertanyaan atas nama Bu Fadia Putri. Izin bertanya Bunda, pada anak usia 15 bulan belum mau meniru kata dan belum ada kosakata yang muncul, tapi bahasa reseptif cukup baik, makan berbagai tekstur dan rasa juga tidak ada masalah. Bagaimana pemeriksaan dan intervensi untuk refleks primitifnya? Terima kasih Bunda. Ya, kalau di area bermasalahnya di oral itu ya. Kalau untuk berbicara berarti mungkin reseptif, berarti dia mudeng atau dia tahu dengan diajak ngomong. Tapi dia motoriknya bermasalah. Nggak mau jawab, nggak mau membalas maupun nggak mau bicara. Cek area oralnya. Coba refleks primitif area oral dicek. Dengan menggunakan tangan otomatis ya. Jari kita pakai handscoon silakan. Refleks primitifnya dicek area refleks hisapnya bagaimana, apakah dia mau menghisap dengan baik, sensitivitas di area mulut, apakah dia ada butuh dimasuk-masuk. Dia mau gosok gigi enggak? Kadang kita ngecek itu. Dia gosok gigi mau enggak? Nah, ternyata sulit Bun, kalau dia harus lari-lari, harus begini-gini. Mungkin dia ada hipersensitif di area oralnya itu. Berikan stimulasi. Mana yang hipersensitif? Berikan stimulasi. Ada sentuhan tertentu yang kita harus lakukan. Itu metode oral kontrol atau oral facial stimulasi. Kapan-kapan monggo kita belajar. Masih ada Mbak Pia 2, 3, 4. Ya. Itu harus ada metode tertentu yang dipelajari ya. Mama tadi mamanya, jadi nggak hanya dengan asal disentuh, tapi ada titik tertentu yang harus kita berikan di area mulut, pipi bagian dalam, gusi, lidah itu ada metode oral kontrol. Kita berikan di situ, plus kita cek refleks primitif yang lain, refleks tadi seperti ada refleks galan, refleksnya geras kaki maupun refleks Babinski masih dominan apa tidak? Kalau ada ditemukan refleks primitif yang masih dominan, mari kita tata, kita redakan dia, kita berikan stimulasi atau kita berikan seperti mengecek refleksnya tadi ya, kita berikan setelah berulang-ulang sehingga refleksnya akan mereda atau tidak dominan sekali. Mungkin gitu Pak Dama. Baik, terima kasih Bun. Ini kurang lebih ada 3 pertanyaan lagi ya, mungkin Bapak Ibu yang bertanya, mohon maaf karena waktu mepet. Ya, ini pertanyaan selanjutnya dari Mbak Cici Suci Ardian Tias. Bunda mau tanya, apabila anak terlalu cepat perkembangannya, apakah ada problem ke depannya, seperti pada usia 8 sampai 9 bulan sudah berjalan sendiri? Matur nuwun, Bun. Oke, ya. 8-9 bulan berjalan sendiri itu nggak cepat banget loh, masih dalam batas normal ya. 9 bulanan kan anak berjalan itu antara 9-10 bulan. Tapi kalau kita bisa melihat ini, gerakan motorik kasar, biasanya motorik kasar yang lihat ya, motorik kasar yang terlalu cepat sekali, itu juga harus hati-hati. Biasanya pada kasus tertentu, misalnya anak hiperaktif ya, hiperaktif itu motorik kasarnya akan meloncat cepat sekali, lebih dibandingkan normal. Intinya gini, kalau kita melihat pakemnya atau melihat tabel perkembangan anak normal, misalnya melihat milestone-nya, patokan itu memang harus begitulah umur itu anak udah bisa melakukan itu. Kalau sampai meloncat kecepatan sekali, pasti juga ada sesuatu yang salah. Kalau kok belum banget juga pasti ada sesuatu yang salah. Ya, untuk lebih lanjutnya mungkin kalau kenapa kok cepet banget, nanti itu masih ada Dokter Dian itu, nanti bisa minta tolong Dokter Dian jelaskan ya, otaknya meloncat kecepatan kenapa ya Dok? Kalau dari Bunda jawabannya intinya kalau memang umur 9 bulanan berjalan itu masih dalam batas normal, nggak kecepatan banget kok. Kalau kecepatan itu misalnya ada umur 7 bulan udah jalan itu hati-hati, itu ada sesuatu yang salah itu di situ. Gitu Pak Dama.
Yes, 2 lagi ya Bun ya. Ya. Yang pertama ini, Dewi Anggraini. Bagaimana dengan anak usia 2 tahun dengan gangguan tidurnya masih terbalik Bun? Siang jadi malam, malam seperti siang. Bagaimana cara terapinya? Ya, gangguan pola tidur. Biasanya secara umum ya, gangguan pola tidur itu bisa terjadi pada anak yang memang ada gangguan kerja di otak, kerja neurotransmitternya berkewalik tadi ya. Itu kalau di kami fisioterapi pediatri yang belajar NS ya, itu dia perlu terapi neurosensomotor refleks integrasi. Kita berikan penataan sensori yang secara menyeluruh, penataan refleks primitifnya, ya. Siapa tadi itu tadi anaknya apa pasiennya ya? Kayaknya perlu fisioterapi yang cari info fisioterapi terdekat yang dia tahu neurosensomotor refleks integrasi. Dia perlu penataan sensori seperti itu, penataan neurosensomotor refleks integrasi, supaya kinerja otaknya tidak terbalik seperti itu. Gangguan pola tidur banyak banyak bisa dibantu dengan metode neurosensomotor refleks integrasi. Gitu mungkin Pak Dama. Baik, terima kasih. Satu lagi Bun. Ya, mungkin satu lagi ini dari Ibu Rini Alfiani. Bunda izin bertanya, saya punya pasien anak usia 6 tahun dengan kondisi punya katarak kedua mata sejak lahir. Namun sekarang sudah dioperasi satu matanya. Namun ketika diarahkan melihat benda, anak ini cenderung selalu melirik dan tidak fokus pandangan mata terhadap objek. Lalu masih drooling atau mengeces, hipersensitif taktil, tangan selalu masuk ke mulut dan tidak suka tangannya diusapkan ke permukaan yang bertekstur. Serta motoriknya ada kekakuan, baik anggota gerak atas maupun anggota gerak bawah. Apakah jenis kasus tersebut, Bun, dan bagaimana cara penanganannya? Terima kasih. Iya ya. Ini post-test apa ya? Kayak soalnya Pak Dama bikin soal nih, apakah jenis kasus tersebut? Ayo pikiran dewe. Itu jelas kasusnya komplit itu ya. Perlu penanganan komplit juga nih, sampai bingung ini. Jelas itu ya delay development, mungkin juga CP, juga apa tadi? Nah, satu-satu. Bunda lihat tadi yang tentang katarak. Katarak satu sisi. Berarti dia masih memandang dengan satu mata, ya kan? Itu jelas wajar. Tapi kalau melihatnya melirik satu sisi karena yang dioperasi baru satu, ya wajar. Dia akan menggunakan, dia masih monokuler. Jadi melihat, harusnya kita kan monokuler ya, bimokuler, sampai susah. Mata dengan dua mata, dia melihat dengan, kita melihat dengan dua mata yang berbarengan, jangan menghasilkan satu benda. Kalau anak yang dengan permasalahan katarak dan dioperasi pada satu sisi, otomatis dia melihatnya dengan satu mata. Ya wajar kalau dia melirik begitu. Monggo penanganannya, intinya Bunda nggak bisa ngasih saran ya kalau memang mata yang satunya belum ini ya. Memang dia akan otomatis dia meliriknya satu mata karena memang masih yang kelihatan satu mata saja. Untuk latihan yang untuk ke fokus mungkin silahkan diajarkan sendiri aja deh. Bunda nggak bisa bingung nih ngasih masukan karena itu karena masih satu mata. Yang lain tadi apa, Madama? Ada ngeces, ada apa? Komplit ini. Ya. Lalu penataan sensori, penataan efek primitif, tonus ototnya tadi terlalu kenceng ya. Ada dikasih tendon guard, banyak metode terapi yang bisa dilakukan. Kayaknya susah untuk dijawab di sini nih. Kapan pasiennya diketemukan? Ya. Kita bisa diskusi langsung nanti mungkin kapan-kapan bisa via WA maupun bisa ini yang kasus-kasus seperti ini ya. Mungkin gitu aja Pak Dama. Baik, terima kasih Bunda, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila masih ada pertanyaan yang masih belum terjawab oleh pembicara kita, baik Dr. Dian maupun Bunda Novi. Boleh silakan untuk chat pribadi, baik via WA maupun nanti bisa video call mungkin. Nah, jadi saya di sini akan menyimpulkan dari materi pertama yang diberikan oleh Dr. Dian bahwa sistem somatosensoris adalah sistem yang memproses informasi ya dari berbagai input sensorik baik dari luar maupun dari dalam tubuh. Dan dengan gangguan somatosensoris anak ada 3, yaitu hiperresponsif terhadap stimulus dari luar, hiporesponsif terhadap stimulus dari luar juga, dan sensory seeking behavior. Lalu untuk materinya Bunda Novi, ciri kematangan refleks sangat berhubungan erat dengan perilaku atau gerakan. Di dalam refleks tersebut terdiri dari berbagai macam 2 indera, yaitu indera terdekat dan indera yang paling jauh, sehingga akan menimbulkan intervensi berupa sensoris integrasi atau proses neurologis dari pengorganisasian informasi yang kita dapat dari tubuh kita untuk aktivitas sehari-hari. Namun ketika terjadi kemacetan pada area lalu lintas, baik berupa taktil, proprioseptik, dan vestibular, maka akan terganggu dari proses sensory processing disorder.
Baik, itu dari kami Panitia PFAI Cabang Jogja Pak Pia Jogja tentang exercise based on sensory processing problem and perceptual motor activities in children with special need. Lebih kurangnya mohon maaf Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat ilmu yang diberikan oleh pembicara kita kali ini Dr. Dian dan Bunda Novi. Lebih kurangnya mohon maaf dari kami Panitia PFAI. Saya sampaikan atau saya ingatkan satu kali lagi, untuk link absensi, maka silakan ditulis dengan nama, dan jika dimungkinkan dengan menggunakan gelar, silahkan monggo ditulis dengan gelar. Untuk penutupan nanti pukul 12:30 dan tidak menerima layanan via WA untuk pembuatan sertifikat, hanya cukup sampai jam 12:30 saja. Baik, itu Bunda Novi dan panitia semua, saya mohon maaf undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan salam sukses untuk kita semua. Dan salam PFAI. Exercise is culture. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dian, terima kasih. Teman-teman semuanya, terima kasih.